pembelajaran. Perkenalkan, saya Erik Mukminin selaku moderator pada siang hari ini. Selanjutnya Saudara Aprina, Saudari Cindy, Saudari Indah, Merina, dan juga Novi. Untuk selanjutnya, presentasi pertama akan disampaikan oleh Saudari Cindy. Silakan Saudari Cindy untuk mempresentasikan slide yang ketiga. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas atas waktunya. Mbak Ayu minta tolong slide-nya dibukakan. Ya, untuk ke lembar kerja kedua, kegiatan peserta didik dalam pembelajaran. Yang pertama, kegiatan 1, menerima, menanggapi. Yang pertama, mengamati, mencoba, berlatih, memperbaiki. Yang kedua, dengarkan, tonton, catat, dan pertanyaan. Yang ketiga, jawab, berikan tanggapan. Kegiatan 2, membangun, memeriksa, dan memperluas, berarti bandingkan, induksi, tentukan, digeneralisasikan. Yang kedua, berkolaborasi, mendukung orang lain, mengajar. Yang ketiga, dengarkan pertanyaan, pertimbangkan, jelaskan. Yang keempat, hipotesis, kumpulkan data, analisis. Yang kelima, visualisasikan, hubungan peta. Yang keenam, pertanyaan, penelitian, simpul, dukungan. Yang ketujuh, berpose atau tentukan masalah, selesaikan, evaluasi. Mbak Ayu agak dikeataskan. Ya. Yang selanjutnya, jawab dan jelaskan, renungkan, pikirkan kembali. Yang selanjutnya, klarifikasi, pertanyaan, prediksi, ajarkan. Yang selanjutnya, periksa, pertimbangkan, tantangan, debat. Yang selanjutnya, pertimbangkan, jelaskan tentang justifikasi. Yang terakhir, brainstorm, mengatur, menyusun, merevisi. Kegiatan 3, perbaiki keterampilan sedalam pemahaman. Dengarkan, pertimbangkan, berlatih, mencoba lagi, memperbaiki. Yang kedua, merevisi, mencerminkan, memperbaiki, mendaur ulang, melalui. Ya, terima kasih untuk Saudari Cindy atas presentasinya. Selanjutnya, presentasinya akan dilanjutkan oleh Saudari Aprina. Silakan Saudari Aprina mempresentasikan. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih untuk Mbak Maharani sudah menampilkan PPT-nya. Saya lanjutkan, kegiatan mana yang sering Anda lakukan? Ada pilihan kegiatan 1, 2, atau 3, dan mengapa kelompok Anda memilih kegiatan tersebut. Kemudian dijelaskan. Dari hasil diskusi kelompok kami, sebelumnya kami sering menggunakan kegiatan 1 karena struktur peserta didik yang ada di sekolah belum mampu untuk diberikan stimulus dengan cara berkelompok dan berpikir secara aktif untuk dapat memecahkan masalah. Karena dasar ilmu yang didapatkan pada tahap atau jenjang kelas tersebut belum terpenuhi, sehingga peserta didik lebih banyak berkegiatan dalam pembelajaran untuk mengamati guru ketika mengajar, berlatih memberikan respon melalui tanya jawab dan melakukan evaluasi. Pada kegiatan 1, siswa harus dijelaskan dulu mengenai materi yang akan diajarkan, seperti memberi contoh baru. Mereka bisa menanggapi apa yang kita ajarkan. Selain itu, dalam kurikulum 2013, pada rancangan pembelajaran menerapkan pendekatan saintifik, yaitu berisi tentang aspek kegiatan mengamati, mencoba, berlatih, memperbaiki, mendengarkan,
menonton, kemudian mencatat, bertanya, menjawab, dan berikan tanggapan apa yang biasanya dirangkum menjadi 5 langkah kegiatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Untuk slide berikutnya masih saya atau teman yang lain, Mas Erik? Sebentar. Terima kasih Saudari Aprina atas presentasinya. Untuk selanjutnya diteruskan oleh Saudari Kak Indah. Silakan Kak Indah Fitriana. Baik, terima kasih Mas Erik Mukminin. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan kegiatan tersebut kenapa kami memilih alasan yang tadi disampaikan oleh Mbak Aprina. Karena pada kurikulum Merdeka itu pemerintah dan diharapkan ke depannya guru-guru bisa berpihak kepada peserta didik. Artinya mereka dapat mengasah kemampuan mereka dan tidak ada paksaan dalam proses belajar mengajar. Kemudian karakteristik peserta didik abad ke-21 karena mereka saat ini sudah terkontaminasi atau mendapatkan informasi-informasi dari media sosial, dari teknologi yang berkembang saat ini sehingga pasti berbeda dengan peserta didik zaman dahulu. Kemudian dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan keterampilan berpikirnya secara kritis, kolaboratif, komunikasinya, dan juga kreatif. Itu saja Mas Erik Mukminin, terima kasih. Ya, terima kasih Saudari Kak Indah Fitriana atas presentasinya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Saudari Novi, silahkan untuk presentasinya. Mungkin sinyalnya baru ada gangguan ya. Bisa dilanjutkan oleh Saudari Mei, silahkan. Baik, terima kasih waktunya Mas Erik. Untuk pertanyaan selanjutnya itu kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Nah, untuk hasil diskusi kelompoknya boleh ke bawah kan Mbak Ayu itunya. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Nah, menurut diskusi kelompok kami dalam implementasi kegiatan siswa pada ruang kolaborasi, kegiatan yang sering kami lakukan adalah kegiatan 2, yaitu membangun, memeriksa, dan memperluas. Artinya dalam melakukan pembelajaran, kami sudah menerapkan kurikulum Merdeka, di mana siswa mulai aktif untuk berkolaborasi memecahkan suatu masalah untuk menjawab sebuah pertanyaan dari penjelasan yang diberikan. Kemudian dianalisis, digali, dan disimpulkan dari sebuah pertanyaan berupa percobaan seperti eksperimen seperti itu. Selanjutnya Mbak Novi, apakah sudah bergabung, ya? Mas? Saya coba tanyakan dulu ya. Untuk hasil dari diskusi kelompok kami ya, Saudari Novi, apa mendengar suara saya? Kalau seperti itu, saya lanjutkan ya untuk presentasi yang terakhir. Dari kesimpulan dari kelompok kami, sudah ya? Ya. Halo? Ya, silakan Mbak Novi. Sebelumnya mohon maaf tadi terkendala sinyal. Nah, untuk selanjutnya, di sini kurikulum Merdeka dirancang dengan kelebihan yang menyesuaikan perkembangan zaman, misalnya lebih sederhana dan lebih mendalam, termasuk memberikan kemerdekaan bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan serta menghadirkan sistem pembelajaran yang lebih relevan dan interaktif. Menurut kelompok kami, kegiatan 2 ini sangat cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian, di mana semua siswa aktif dan berkontribusi untuk menggali pemikiran siswa yang kritis dan aktif. Dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin pesat, pembelajaran yang kami lakukan menggunakan pendekatan TPEC, yaitu pendekatan pembelajaran dengan mengintegrasikan perkembangan teknologi dan pedagogik untuk mengembangkan konten dan pembelajaran.
Pada pembelajaran saat ini, di abad 21, siswa diharapkan yang lebih aktif dan dilatih untuk berpikir lebih kritis dalam merespons suatu permasalahan yang ada. Pada kegiatan 2, lebih tepat untuk diterapkan pada peserta didik. Dengan terlibat aktif dalam proses diskusi, akan memberikan pengalaman belajar secara langsung dengan meningkatkan kemampuan mengamati, menganalisis, mengumpulkan informasi, bernegosiasi, berkomunikasi, dan berinteraksi sosial. Dengan keterlibatan peserta didik dan guru sebagai fasilitator di kelas, kemampuan kreativitas peserta didik akan menjadi meningkat dan pemahaman siswa terhadap suatu konsep terbentuk secara komprehensif. Baik, saya serahkan kembali ke Mas Erik. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Novi atas presentasinya. Demikian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kritik, saran, atau pertanyaan dari kelompok lain, bisa disampaikan untuk bahan referensi kita ke depan. Atau dari Pak Bagus, silahkan. Oke, terima kasih. Sudah semua presentasi ya? Sudah. Saya melihat ini ternyata hasil diskusinya bagus-bagus ya. Bisa mendeskripsikan banyak yang benar ya, banyak yang benar. Dan banyak yang memberikan pilihan sesuai atau tepatnya. Dan saya harap pilihan-pilihan itu bisa diimplementasikan ya. Yang terpenting adalah pada saat kita memilih, jangan sampai kita tidak yakin. Jadi harus yakin memilihnya ya. Seperti halnya memilih pasangan harus yakin.